Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan tersebut salah satunya membatasi investasi smelter nikel melalui izin usaha industri di sektor nikel. Ya, pemirsa, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2025 yang antara lain mengatur pembatasan investasi smelter baru untuk produk antara atau intermediate nikel. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi tambang nikel agar mampu menghasilkan produk jadi. Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan tersebut salah satunya membatasi investasi smelter nikel melalui izin usaha industri di sektor nikel. Belit itu telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025. Dalam lampiran 1F3534 yang mengatur industri pembuatan logam dasar bukan besi, pemerintah membatasi proyek smelter baru yang memproduksi produk antara atau intermediate nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide, precipitate, ferronikel, dan nickel pig iron. Lewat lampiran yang sama, pemerintah turut membatasi investasi baru pada smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach yang berhenti pada produk MHP sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tri Winarno menjelaskan bahwa pembatasan ini diharapkan dapat mendongkrak harga nikel sekaligus memperkuat proses hilirisasi. Ia menegaskan semangat pemerintah bukan sekedar menghentikan investasi, tetapi mengalihkan fokus industri agar menghasilkan produk jadi dan bukan berhenti pada tahap produk setengah jadi. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, regulasi pembangunan smelter diperketat, hilirisasi nikel kian menguat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Kemudian juga ada Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Andri, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Hendra bisa mengupdate terlebih dahulu ya, review dari IMA terkait dengan kondisi sektor pertambangan di Indonesia hingga kita menjelang penghujung akhir tahun 2025. Nah, bagaimana Anda melihat secara umum, kemudian nanti sedikit masuk ke dalam sektor pertambangan nikelnya begitu Pak Hendra, silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Mungkin kalau kita lihat ya kejadian dengan munculnya kehebohan dengan penerbitan PP 28 tadi dan kemudian kita lihat dari perusahaan smelter juga mengeluhkan ya karena ada yang udah di pipeline dalam proses konstruksi kemudian muncul pembatasan. Nah, kalau kita tarik ke belakang dari kebijakan ini disusun di Undang-Undang Nomor 4 2009 waktu itu nomenklaturnya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pemurnian dalam negeri. Itu di Undang-Undang Nomor 4 2009, jadi bukan kata hilirisasi waktu itu ya. Jadi peningkatan nilai tambah. Nah, waktu undang-undang itu disusun memang tidak ada waktu itu karena keterbatasan waktu ya, ada urgensi. Sementara di sisi lain roadmap atau kajian untuk nanti ke depannya bagaimana masing-masing komoditas ini hilirisasinya itu sepertinya belum disiapkan. Sehingga kita lihat waktu itu dengan beberapa instrumen kebijakan pemerintah, pembatasan ekspor, kemudian dibuka lagi ada relaksasi, kemudian di tahun 2020 itu lebih diperketat ya untuk pembatasan ekspor biji nikel dalam hal ini, itu perusahaan-perusahaan yang membangun smelter itu cepat booming ya, jadi banyak sekali aplikasi yang masuk permohonan untuk smelter, khususnya yang stand alone atau perizinannya di bawah Kementerian Perindustrian melalui izin usaha industri. Kemudian yang untuk yang terintegrasi ya itu izinnya di bawah Kementerian SDM. Jadi kita lihat jumlahnya sudah sangat banyak, bahkan data yang dari APNI kalau nggak salah udah lebih dari 80-an ya perusahaan smelter, dan yang in the pipeline juga ada berapa puluh, jadi hampir 100-an. Nah ini yang sementara di satu sisi waktu ini udah berjalan cepat, kita belum siap dengan bagaimana memetakan industrinya ke depan. Nah ini yang terjadi sehingga pemerintah mengeluarkan PP ini untuk mendorong industri hilirnya. Dari sisi perusahaan pertambangan sendiri yang terintegrasi tentunya
kewajiban peningkatan nilai tambah yang diamanatkan di undang-undang, mereka sudah melakukan. Bahkan ini sebelum Undang-Undang 4 2009, ada beberapa perusahaan yang telah melakukan kegiatan pengolahan pemurnian dalam negeri ya, baik ferronikel, kemudian nikel mate, itu sudah dilakukan jauh sebelum undang-undang. Nah, dengan adanya undang-undang ini didorong untuk masuknya smelter yang mengolah nikel ya, biji nikel menjadi bahan baku produk antara. Jadi kewajiban dari sisi penambang itu sampai di produk antara yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang menjadi isu adalah bagaimana hilirnya nih. Kalau kita lihat rantai pasok di nikel ini banyak bolong-bolongnya ya. Mungkin Indef juga punya kajian yang lebih detail. Nah, bolong-bolongnya ini tentu saja adalah tantangan bagi industri nih. Kalau penambang mereka sampai terintegrasi tadi produk antara, HPAL menghasilkan MHP. Nah, sekarang dengan adanya PP ini mulai dibatasi dan didorong untuk ke industri yang lebih hilir. Baik, itu Pak Hendra, itu dia update yang cukup komprehensif begitu yang sudah disampaikan. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana Mas Andri kalau kita lihat dari sisi kebijakan hilirisasi, kemudian tadi ada beberapa tantangan begitu terkait dengan intermediate khususnya untuk di posisi level tengah begitu ya, produk antara begitu dari hulu ke hilirnya begitu. Anda melihat bagaimana nih Mas Andri? Ya tentu ketika kami melihat dari sisi pohon industri memang salah satu challenge atau tantangan yang kita hadapi itu adalah terhentinya hilirisasi hingga produk akhir begitu. Jadi memang berhenti di produk intermediate goods lalu diekspor begitu ya, ke negara-negara seperti China salah satunya. Nah, persoalannya pada hari ini adalah terlalu banyak produk intermediate goods ini yang diekspor dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap harga jual begitu. Jadi ini yang kita melihat dari sisi pasar global, harga sudah mulai tertekan gitu ya dan sudah masuk ke dalam kategori oversupply begitu untuk intermediate goods-nya. Jadi kita masih memiliki tantangan di sana. Menurut saya juga tidak hanya kita dorong sebagai untuk melakukan moratorium. Beberapa kali kami juga sudah menyuarakan bahwa moratorium smelter ini perlu dilakukan segera karena sudah cukup besar begitu ya supply yang ada di global. Dan kita tahu permintaan dari China dalam hal ini untuk industrinya juga mulai menurun. Kami melihat seperti itu sehingga dari sisi penyerapannya juga tidak bisa menyerap sebegitu besarnya ya kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah ini kembali lagi yang harus kita kejar adalah bagaimana kita bisa mendorong agar produk-produk yang terhenti tadi di tengah itu bisa sampai ke akhir. Nah persoalannya di sini adalah apa yang ingin diinginkan oleh pemerintah begitu ya. Apakah didorong ingin menjadi stainless steel begitu ya, ataukah ingin didorong menjadi baterai. Persoalannya adalah kalau kita melihat di jalanan pada hari ini sebanyak 95% kendaraan mobil listrik itu digerakkan oleh non nikel gitu ya. Jadi dari lithium ferrofosfat dan dalam hal ini menurut saya juga itu tantangan baru. Apakah kita bisa dorong gitu ya sampai ke level baterai berbasis nikel. Karena tentu kalau kita berbicara dengan investor, mereka akan melihat pasar di Indonesia sendiri yang paling besar adalah pasar non nikel. Nah ini menurut saya harus pertegas kembali oleh pemerintah. Keinginan dari pemerintah itu seperti apa gitu ya. Apakah memang kita dorong saja sampai stainless steel, kita perkuat stainless steel kita dorong agar ketergantungan impor terhadap produk-produk stainless steel kita bisa menurun, ataukah kita dorong ke yang lebih besar nilai tambahnya seperti baterai itu. Tapi dalam hal ini kita harus secure dulu pasar di dalam negeri gitu. Oke, itu dia tantangan ya terkait dengan kondisi produk tengah begitu ya untuk hilirisasi Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Hendra. Kemudian Mas Andri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih data dari realisasi investasi untuk di sektor nikel di Indonesia ya. Ini dia. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di kuartal 1 tahun 2024 33,4 triliun. Sempat naik di kuartal kedua menjadi 47,5 triliun, tapi turun lagi di kuartal 3 tahun lalu menjadi 32,87 triliun. Di kuartal keempat naik lagi 39, kemudian bertahan di level 40-an di kuartal 1, 2, dan 3 tahun 2025 meskipun ada kecenderungan turun ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kuartal 1 47,82 triliun, kuartal kedua tahun ini 46,3 triliun, dan kuartal 3 tahun 2025 42 triliun rupiah.